Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari Jember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melakukan agenda safety briefing ya atau safety talk setelah terakhir mungkin sekitar kurang lebih 3 bulan lalu kita melakukan safety briefing ini. Seperti biasa kami ingin melihat atau memonitoring ya bagaimana pelaksanaan briefing rekan-rekan terhadap timnya di lapangan sebelum progres atau mungkin saat persiapan ya untuk perencanaan progres di hari ini. Nanti bisa dibantu untuk rekan-rekannya tolong untuk diberikan briefing kepada timnya ya seperti biasanya aja, seperti setiap paginya sebelum progres nanti kami ingin melihat apakah sudah sesuai atau mungkin masih ada perlu penambahan dari briefing yang rekan-rekan lakukan. Oke, mungkin itu sedikit pembukaannya. Kita lanjut aja Mas Anhal atau mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Mas Anhal, Mas, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terima kasih Mbak Nisa yang sudah menjadwalkan untuk kami melakukan briefing safety online pagi ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang atas kesediaannya untuk kami ajak briefing safety pagi ini, dan harapannya sama untuk menginformasikan dan juga mengingatkan kembali terkait pentingnya keselamatan kerja di awal. Jadi nanti Mbak, dari kami di sini kan seperti biasa ada 2 leader, yang satu adalah Gojali yaitu untuk yang ke HAR, kebetulan karena memang kita lagi eh, menjadwalkan tim internal melakukan PM rutin. Jadi nanti dari sisi Gojali sendiri akan mencoba melit kedua tim internal kami, yang satu di Jember dan satu di Probolinggo. Dan dari sisi leader untuk aktivasi ada Galuh. Nanti Galuh juga akan mencoba untuk briefing. Dan juga next saya minta kepada Gojali dan Galuh melakukan yang namanya tunjuk sebut atau sebut tunjuk lah bahasanya, ketiga tools penting yang memang kita coba untuk perhatikan kelengkapannya harus wajib ada, seperti itu ya. Oke, dari saya itu aja. Monggo dari sisi Mbak Nisa, apakah memang melanjutkan kepada tim saya untuk memulai briefing safety? Bisa nanti dari terserah apakah memang dari sisi Gojali yang untuk tim internal atau memang lalu kepada tim mitra IKR yang bekerja di Probolinggo. Terima kasih dari saya. Oke, baik terima kasih Mas Anhal tadi atas tambahan dan arahannya. Mungkin kalau untuk yang mau progres ini ada di mana Mas? Tim HAR atau tim aktivasi yang maksudnya sudah ada janjian tektokan untuk progres? Ya, Jadi, jadi ini kan tadi yang sudah saya sampaikan, mm-mm, ada 2 tim untuk PM, yaitu pencegahan, yaitu mm-mm, yang satu di Jember, yang satu di Probolinggo. Nah, itu dua-duanya posisinya ada di kantor karena memang kami minta untuk persiapan. Dan mm. untuk 2 tim lagi, Galuh berarti posisinya ada di lapangan langsung ya? Dari sisi, Jangan, Mbak. ah, iya, Dari tim Anka di lapangan. ya, Anka dan juga Dion Gemes. Dion, harap Oke. dibantu untuk kameranya dinyalakan agar Oh, memang terlihat. Nah, seperti itu. oke. Oke, Oke. dari saya Mas menyampaikan Anhal, dan Nisa. siap. Berarti kalau gitu kita dahulukan dulu mungkin tim Mas Galuh ya karena sudah di lapangan ya Mas ya. Ya, Dan sudah Iya, bersama Mbak. progres. Oke, boleh silakan Mas Galuh mungkin untuk tim-timnya lakukan briefing. Iya, Mbak. Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Galuh dari tim aktivasi. Di sini ada 2 tim dari tim Anka dan tim DMS yang sudah progres di rumah user yang ada di Probolinggo kebetulannya. Ya, dari tim DMS dulu, Mas. Tadi lihat dari ketiganya, Mas. Ya Mas, ini Mas, untuk tangga sendiri sudah dikasih pelindung supaya menghindari licin, dan tim satunya masih di lapangan Mas, ntar lagi ke sini.
Ini masih sendirian, baru tiba Mas. Untuk safety belt-nya sudah juga Mas. Oh ya Mas, ini Mas. Untuk safety-nya udah, terus pakai sepatu juga Mas. Ya, Mana ya? untuk sepatunya bisa diperlihatkan juga Mas. Udah Mas. Ini untuk sapunya, untuk helm juga ada. Untuk yang test pen dibawa teman saya Mas, satunya Mas. Ntar lagi sini. Untuk Masih tes satu jalur. buat Iya, satu iya. tim kedua. Hmm. Terima kasih untuk tim TMS. Ya, Selanjutnya untuk Mas. tim Maaf Anka Mas. Mas Galuh, bentar ya, saya mau nanya. Mas Dion, untuk Ya, rekannya satu lagi masih lama Mas untuk sampai di lokasi? Kemungkinan 5 menit ya Mbak. Tadi bilang mau survei jalur FAT-nya itu Mbak. Oke, mungkin Iya, nanti ini kan untuk briefing Mas. Jadi kami ingin melihat nih Mas Dion sama rekannya seperti apa briefingnya. ya, Mbak. Nanti kita nunggu rekannya dulu ya Mas ya. Nanti kita Ya, nggak apa-apa. ya ini kita briefing ke tim yang lain dulu. Nanti setelah Ya, sudah sampai diinfokan aja biar kita bisa briefing. Oke, ya Mbak. makasih Mas Dion. Berarti Mas Ya, Galuh, Mbak. kita lanjut ke Anka dulu mungkin ya. Anka itu tolong ya, Mbak. disuruh turun dulu aja, berhenti dulu, progresnya itu lagi di atas tuh. Iya Mbak, bisa Mbak. Ah, tolong disuruh turun dulu. Kalau briefing kita hentikan dulu pekerjaannya sementara karena nggak mungkin progres sambil bekerja Iya, karena kita memperhatikan keselamatan kerja. iya Mbak. Untuk tim Anka Riki, untuk rekannya bisa untuk turun terlebih dahulu Mas. Belum Riki, Turun dulu. untuk Anka. Untuk tim Anka bisa diperlihat untuk safety dari 1 sampai ke Mas. Untuk tangganya apa ada pelindungnya Mas? Untuk tangga, untuk karet pelindungnya bisa turunkan dulu nggak Mas? Halo Mas Ricci ya, Ronaldo ya. Ini tolong dihentikan dulu progresnya. Minta waktunya untuk briefing safety dulu. Halo, Mas, untuk tim Anka. oke, monggo. Mas, tim Anka Mas. Oke, tim Anka, dimulai untuk briefing safety-nya. Coba disampaikan. Ini tidak terdengar Mas, kayaknya Mas sama Mas Riki. Halo, monitor Mas Riki. Halo Mas Riki, Halo, Mas Ricci. halo Mas Ricci. Halo Mas Ricci. Oke, sedengar Mas suaranya Mas.
Mbak. Terdengar. Oke, Mas Ricci, boleh dilakukan briefing dulu Mas sama timnya. Briefing yang biasanya pagi dilakukan sama Mas Ricci seperti apa? Disimulasikan aja briefingnya, Mas. Biasanya persiapan buat terus jalur-jalur kelengkapan pasang pon dan lain-lain. Suaranya putus-putus, Mas. Mungkin videonya dimatikan dulu aja. Kayak jaringan Mas Ricci kurang stabil. Jaringannya Mbak. Iya, videonya dimatikan dulu aja. Oke. Boleh Mas minta tolong diulangi lagi tadi kalau briefing ini apa aja Mas yang disampaikan atau yang dilakukan? Disampaikan itu biasanya persiapan awal mengecek kondisi kita sehat mana, terus persiapan buat safety sepatu, body harness, terus seperti tang potong, juga test pen dan lain-lain. Oke. Lalu setelah itu sudah selesai Mas? Halo Mas Ricci? Ya Mbak. Ya, lalu setelah itu sudah selesai, lalu ditutup dengan doa dan progres ya. Ya, Oke, ini Mas Ricci kalau briefing di mana Mas? Pas masih di base camp atau sudah sampai di area di rumah user? di rumah besar. Di rumah user. Patit ya. Iya, Ya, di FAT-nya, di lokasi pekerjaannya berarti ya untuk briefingnya. di lokasi pekerjaan. Oke, ini berarti setiap harinya atau setiap paginya Mas Ricci untuk briefing berdua aja ya? Iya Mbak, berdua aja. Oke, yang memimpin Mas Ricci atau bergantian untuk briefingnya? Gimana? Kalau briefing ini biasanya yang menyampaikan atau menginformasikan ini dari Mas Ricci atau bergantian sama rekannya? Kadang Bergantian Mbak. bergantian, kalau lagi ada berdua ya berdua. Apa yang bisa disampaikan dari pihak pimpinan seperti korlap atau apa, itu baru dia bisa menyampaikan kepada bawahan. Oke, berarti ada ada briefing yang disampaikan dari korlapnya ya Mas ya atau mungkin dari mitra angkanya. Betul. Ya, Kalau yang dari mitra angka ini diberikan briefingnya setiap berapa kali Mas dalam satu minggu? Satu minggu eh, 3 sampai 3-4. 4 Mbak, dalam Tiga. satu minggu. Oke, berarti itu briefingnya di mana? Kalau bersama Kadang tim angka Di base camp. di base camp. Dari tim Mas Ricci aja atau ada tim lain juga mungkin? Nggak ada. ada dari tim Rije, ada tim lain lagi yang kadang main Oh, ke rumah bergabung gitu loh. oke. Baik. Oke, Mas Ricci ini untuk tadi kalau dari Anka itu untuk progres IKR ya Mas? Iya, Iya, iya. Pak. Oke, untuk aktivasi IKR. Oke, baik. Terima kasih Mas Ricci dan rekannya untuk briefing.
Oke, tadi kurang lebihnya dari hal-hal persiapan awal ya, seperti pengecekan kondisi kesehatan, APD, tools sudah oke. Mungkin tambahannya Mas Ricci sama rekannya, ini kan tadi kalau dari Mitra Anka kan seminggu bisa 3 kali ya untuk melakukan briefing, mungkin bersama dengan tim-tim lain juga dari Anka di Basecamp. Nah, dari arahan-arahan tersebut nanti Mas Ricci dan rekannya saat sampai di lokasi kalau ingin melakukan briefing lagi kan untuk persiapan-persiapan awal pastinya sudah dilakukan ya di saat di base camp gitu. Nanti terserah itu mau dilakukan briefing awal untuk persiapan dari APD, tools kerja, ataupun persiapan-persiapan dari progres perencanaan dari sisi pekerjaannya. Tapi nanti ketika sudah sampai di lokasi, di area, Mas Ricci dan rekannya tolong dilihat dulu dari unsafe condition atau indikasi-indikasi sekiranya Ya. apa sih untuk resiko dan bahayanya di situ. Gitu. Ya. Jadi walaupun mungkin untuk progres aktivasi IKR di mana memang rekan-rekan yang melakukan IKR ini resikonya tidak setinggi dengan rekan-rekan yang melakukan progres lainnya, mungkin Ya. hanya penarikan aja dari FAT dan sampai ke user, tapi rekan-rekan justru yang IKR ini yang biasanya punya resiko untuk sering terjadinya kecelakaan. Makanya Ya. Mas Ricci sama rekannya benar-benar dipersiapkan Mas semuanya ya. Dikasih tahu aja, dilihat nih ada bahaya apa ya nanti saat progres untuk penarikan, saat progres untuk instalasi, aktivasi, dan lain sebagainya. Biasanya dari kondisi-kondisi tiangnya Mas, seperti apa? Atau mungkin nanti dari jalur progres penarikannya, seperti apa? Gitu. Dan tadi kayaknya saya lihat pas Mas Ricci ya, tadi kayaknya yang naik ke tiang ya Mas? Atau siapa yang naik ke tiang? Ya, ya Mas Ricci. Oke, Mas Ricci, itu tadi full body harness-nya sudah dililitkan belum ke tiang tadi saat di atas? Iya sudah Bu. Sudah ya. So tadi dari Sudah. yang pas diarahkan kameranya belum terlilit, apa mungkin tadi karena mau turun ya, jadi sudah dilepas. Tapi mohon ya Mas ya, ketika Ya, nanti ya, ya. sudah ada di tiang itu selalu dililitkan. Ah, Walaupun nanti posisi untuk pemasangan dari penarikannya atau FHT-nya nggak terlalu tinggi kok Mbak, cuma berapa meter gitu. Tapi tetap ya Mas, namanya untuk ketinggian ada perbedaan ketinggian antara tanah dengan posisi rekan-rekan. Safety belt selalu harus dililitkan ke tiang. Gitu ya Mas Ricci dan rekan. ya, ya. Ya, Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mas untuk briefingnya. Nanti ditambahkan ya terkait bahayanya apa ya di lapangan. Siap. Oke, makasih Mas Oke. Ricci dari Anka. Sama. Makasih juga. Oke, boleh. Berarti kita beralih ke Mas Gion ya. Dari GMS sudah datang ya Mas Gion. Ya, iya Mbak, sudah ini untuk berdiri ya. Untuk kesiapan tim mulai dari ini untuk sabuk kita pegang masing-masing. Ketika gantian naik tiang itu kita memakai sabuk semua Mbak. Untuk tes pennya sudah kami siapkan cuma satu. Ya itu aja yang kami siapkan. Oke. Lalu ada lagi Mas, kalau dari GMS sendiri gimana Mas untuk briefingnya Mas? Ada Nah dari untuk briefingnya di Hmm, tempat sih Mbak. Sebelum memulai pekerjaan kita ya berdoa terlebih dahulu Mbak. Tuh kemudian kita survei jalurnya, tiangnya, terus kabelnya melalui mana. Terus sebelum kita naik kita cek dulu takut ada kabel listrik yang apa Mbak ya? Apa ya? Yang tidak di yang diisolasi. iya tidak diisolasi itu Mbak. Yang mm-mm. lupa sih. Tuh. Oke. Setiap Nah, kita tali kabel fiber kita pakai sabuk dulu takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan.
Oke, baik. Berarti kalau untuk dari GMS-nya sendiri, Mas, ada pemberian briefing atau mungkin ada pengarahan dari GMS-nya? Ya untuk briefingnya kemungkinan 1 minggu cuma 3 sih Mbak. Cuman mengingatkan yang terpenting APBD-nya yang lengkap gitu Mbak. Meskipun jarak penarikan dekat, tetap harus pakai sabuk, itu yang penting sih Mbak. Takutnya Oke, apalagi di musim hujan sekarang di Probolinggo tuh. Jadi oke. harus pakai sabuk Mbak kalau mau nali-nali. Baik, itu berarti untuk pelaksanaan briefing dari GMS yang diberikan GMS ini bersama dengan tim-tim lain juga ya Mas ya, berkumpul di base camp gitu atau di kantor ya? Oh enggak Mbak, kadang ya via Zoom juga kalau untuk Oh, pihak oke. GMS-nya yang sama cabang Malang. Oke, Gitu. lewat via Zoom. Oke, berarti kalau dari Mas Dion tadi ini ketika sampai dilihat dulu ya Mas ya dari jalur mungkin penarikannya disurvei dulu seperti apa, terus juga dicek dulu ya Mas untuk Iya, kondisi kabel-kabelnya. Baik. Nah, iya, berarti kalau untuk briefingnya sendiri yang secara mungkin dari Mas Dion kepada rekannya untuk iya. mengarahkan atau sama-sama mengingatkan itu di mana Mas? Berarti di lokasi atau di base camp? Ya di lokasi Mbak, Di di lokasi lokasi. ya. Gitu. Oke. Itu untuk APD semuanya sudah diberikan Mas dari GMS sudah lengkap Iya, semuanya? sudah. Iya. Sudah ya. Untuk tes pen 1 Mbak, untuk gantian sih Mbak. Kalau tes gitu. Oke. Tapi Baik. kalau Nah, untuk sabuknya masing-masing Mbak. oke, helm dan sepatu juga masing-masing ya Mas. Ya, masing-masing Mbak untuk helm. Oke, nah Mas Dion, untuk tadi kan Mas Dion kan sudah melakukan survei ya dari mungkin dari progresnya nanti ini kira-kira jalur penarikannya atau mungkin dari kondisi FAT dan lain sebagainya. Nah Mas Dion, jika nanti selama survei itu atau selama pengecekan sebelum progres ataupun dari pengamatan nanti kondisi kabelnya seperti apa ya di sana ya. Itu kalau misalkan ada Mas Dio menemukan titik-titik bahaya, Mas itu bisa langsung diinformasikan ya Mas ya kepada rekannya ya Mas. Jadi jangan sampai Iya, Mas Dion melihat atau menemukan adanya titik bahaya atau titik yang sekiranya nanti ini dapat menjadi hambatan atau kalau kita progres di sini kayaknya bahaya nih. Nah, itu jangan disimpan sendiri tetapi diberitahukan kepada rekannya Mas Dion ya. iya Mbak, saling Oke. mengingatkan Mbak kalau ada kendala gitu Mbak. Oke, baik. Nah, Mas Dion, tadi saya lihat rekannya ini sepatu safety-nya belum ada, Mas. Kenapa Mas belum dipakai? Iya, Lagi dicuci, Pak. oh ini kamera belakang lah. Ini Mbak, Lagi dicuci. ini untuk iya Kemarin kayak kehujanan dicuci gitu Mas. ya. Oke, memang Dikirim tidak Mas. ada. Soalnya ini musim hujan, Pak. Gimana, Mas? Di sini sering hujan, jadi sepatunya basah, Pak. Ganti-ganti sih Mbak Ganti-ganti, sepatunya. Pak. Oh gitu. Berarti memang tidak ada cadangan mungkin seperti yang sepatu boot gitu, nggak ada yang masanya satu aja ya untuk sepatu safety-nya ya. Iya, masih belum Mbak. Ini. Ini betul, Pak. Iya, Gimana, Mas? masih belum punya ini. Oh, masih belum punya. Iya, untuk satu sih Mbak. Iya, Jadi untuk yang Mbak. Mas Dion sama rekannya ini belum punya sepatu safety. Ya Gimana, Mas? dicuci Mbak. Punya satu sih Mbak. Belum Oh, punya punya. cadangan. Oh, oke, belum punya cadangan. Iya, Kalau Mas Dion sekarang juga sama, sepatunya lagi dicuci. iya sepatu biasa Mbak. Oke. Baik, nah itu kalau hujan saat sedang progres hujan itu tuh gimana Mas? Diberhentikan atau Nah, lanjut progres?
Iya Mbak, kadang kalau gerimis itu Mbak, kita tunggu di rumah pelanggan, kemudian kalau gerimisnya sudah reda, kita tunggu tiangnya sampai kering Mbak. Soalnya apalagi kan tiang PLN ada yang bukan beton itu Mbak, ada yang kayak besi itu kan. Jadi benar-benar kering dan aman Mbak gitu. Oke. Soalnya kan kalau musim hujan kadang itu ngeground kayak Mbak, tiang-tiang besi itu. Dipastikan benar-benar kering dan info ke Mas Galuh Mbak kalau ada kendala hujan atau gerimis. Dan sudah diingatkan juga sama Mas Galuh kalau nunggu reda. Oke, baik, makasih Mas Dion. Tadi kalau untuk briefing mungkin ini briefingnya secara tidak langsung ya. Tadi Mas Dion sudah melakukan untuk pengecekan atau survei sebelum sebelum melakukan progres, mungkin dari kondisi-kondisi jalurnya nanti seperti apa atau kondisi-kondisi tiang dan kabel seperti apa. Nah, Mas, itu mohon dijadikan memang rutinitas ya, Mas ya. Nanti ketika sampai di Iya Mbak. lokasi pekerjaan, dilihat dulu, diamati dulu jika memang ada unsafe condition atau indikasi tadi terkait kondisi-kondisi yang dapat membahayakan, itu mohon langsung diinformasikan, saling berdiskusi aja antara Mas John dengan rekannya dan dilaporkan kepada Mas Galuh ya Mas ya sebagai leadernya atau sebagai koordinatornya dari tim Mas Dion kepada Icon. Lalu yang kedua mungkin saya mau mengingatkan aja Mas untuk APD semuanya ya dari helm, sepatu, terus dari full body harness, dari rompi ya termasuk rompi dan test pen tangga. Nah, itu sudah menjadi standar untuk semuanya dilengkapi atau digunakan saat rekan-rekan sedang progres di lapangan. Jadi itu kayak seragam kita ya. Kita kalau kayak anak sekolah mau sekolah pastinya seragamnya harus memakai seragam yang memang sudah ditentukan. Begitu juga kita ketika kita kerja sudah ada aturan dan standar terkait apa saja yang digunakan saat kita melakukan pekerjaan. Nah, itu juga berarti kita harus mematuhi gitu ya untuk memakai dari seragam itu. Nah, termasuk APD. APD itu menjadi seragam kita juga nih untuk kita gunakan di pekerjaan. Nah, memang untuk mungkin di kondisi sekarang di area Probolinggo sedang hujan terus ya, Mas ya. Nah, tapi ketika kita dihadapkan seperti itu, bagaimana sih agar seragam itu tetap bisa kering atau bisa kita gunakan untuk melakukan progres selanjutnya gitu. Jadi Mas Dion kalau misalkan memang sepatunya basah, Mas Dion kan dan rekannya kan setidaknya pulang ini sore ya Mas ya, jam 5 atau jam 6 ya? Ya Mbak, kadang malam juga Mbak. Oh, kadang malam juga. Iya. Nah, itu nanti ketika sampai di base camp, sepatunya langsung mungkin dibersihkan yang bagian luarnya dan dalamnya ini mungkin bisa dikeringkan. Entah itu bisa Ya. copot dulu talinya agar bisa lebih terbuka gitu ya, agar angin-anginnya bisa masuk. Atau mungkin ditambahkan ini Mas kayak lap kering, koran kering, atau kertas kering dimasukkan ke dalam sepatu biar airnya menyerap gitu. Jadi tidak tidak eh, sudah tahu sepatunya basah, tapi saat pulang ke base camp sepatunya langsung dibiarkan gitu aja gitu tanpa adanya usaha kita untuk mengeringkan. Nanti pasti besok paginya bakal masih lembab atau basah. Gitu ya Mas Dion. Jadi nanti untuk Iya Mbak. selanjutnya Siap. untuk sepatu tetap terpakai, tidak ada alasan lagi untuk sepatunya tidak dipakai karena kebasahan. Oke, mungkin itu Mas Dion. Terima kasih banyak. Siap Mbak. Oke, kasih Mas Galuh. Ini dari Anka dan dari GMS ya Mas ya, untuk progres di sekitar Iya, Mbak. Probolinggo. Nah, mungkin tambahan Bingo. sedikit Mas Galuh. Mas Galuh ini berarti sebagai apa Mas koordinator untuk tim aktivasi KR ya? Iya, Mbak. Oke. Nah, Benar. Mas Oke. Nah, Mas Galuh mungkin bisa minta tolong. Pastinya kan ada monitoring pagi ya Mas ya terhadap rekan-rekan tim lapangan ya untuk mungkin mereka mengirimkan bukti terkait safety briefingnya
atau foto full body terkait penggunaan APD. Nah, jika memang dari Mas Galuh atau mungkin dari koordinator lain terkait tim aktivasi KR ini ada menemukan, oh kayaknya timnya kok nggak pakai sepatu ya, atau kok belum terpakai ya helmnya, atau yang belum lengkap, mohon bisa diingatkan kembali Mas. Gitu. Jadi bisa di screening dari awal gitu untuk tim-timnya agar tidak ada yang tertinggal atau tidak memakai lagi untuk APD-nya. Oke, Ya, Mbak. makasih Mas Galuh, Mas Dion, dan Mas Ricci ya tadi. Oke, kita lanjut ke tim internal sekarang ya. Untuk PM, boleh Mas Gozali? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaraku terdengar nggak, Mbak? Ya, terdengar Dengar jelas ya? Mas. Oh, iya. Saya mulai dari tim Jember aja dulu ya, Mbak ya, untuk Boleh, boleh. kelengkapan K3-nya. Dari helm sudah lengkap dan rompi dan memakai sepatu safety. Untuk tangganya juga sudah dimodifikasi dan body harness sabu, sabu ada, tes pennya Mas. Tes pen sudah lengkap untuk dari Jember dan tools sudah lengkap, Mbak. Oke, baik. Oke, mungkin ada lagi Mas yang ingin disampaikan lagi mungkin dari Mas Gozali untuk briefingnya. Oh iya, dipimpin Mas Adit. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin untuk safety briefing. Saya nggak hidupin kamera, untuk kameranya dari Mas Gozali. Ini saya voice-nya aja ya. Oke. Selamat pagi. Kami di sini akan melakukan safety briefing, di mana kami melihat untuk kelengkapan K3, APD, dan lain sebagainya, tools yang digunakan. Tim internal kami biasanya untuk melakukan pekerjaan ini hanya preventive maintenance dari RS pusat. Preventive maintenance tersebut biasanya dilakukan dari segmen FOLT, FDT, FAT, dan ke user. Di mana progres preventif ini sudah berlaku sejak kemungkinan bulan November. Jadi tim internal yang berangkat atas nama saya, Adit dan Aldi. Untuk K3-nya sendiri kami sudah lengkapi dari atas untuk helm, rompi, sepatu K3, tangga yang sudah dimodifikasi, tools lengkap, dan apa lagi ya? Udah itu aja intinya. Bisa kembali untuk Mas Gozali. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Oke, Mas Adit. Mungkin dari tim Jember seperti itu, Mbak. baik, siap. Dikasih aja Oke, dulu langsung. Biar kalau gitu mobilnya kepake. Mas Iya. Gozali, ini kan ada dua ya untuk tim internal ya, Jember dan Probolinggo. Boleh kita lanjut dulu untuk tim Probolinggo ya, nanti biar sekalian aja untuk kalau ada tambahannya. Oh iya, boleh. Final. Oke, sebentar ya Mas Adit ya, saya izin lanjut Untuk dulu tim ya. Probolinggo dipimpin Mas Rafli. Mas Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafli. Agak jauhan, Bro. Kacamata aja. Agak jauhan. Nah, untuk kelengkapan aktivitas, jadi kita sudah lengkap, ada sepatu dancing, body harness, ada rompi, ada helm. Terus untuk kelengkapan itu sendiri kita juga sudah melakukan ada
Starter, OPM, isolasi, sama pelajar. Nah, untuk sendiri kita ada dua, Pak. Kita pakai yang tanggal 4. Tanggal 4 ini 8 meter, Pak. Jadi kalau untuk kita biasanya untuk referensi kita pakai yang tanggal 4. Oke. Lanjut. Bang. Iya ya. Ya nggak apa-apa, ini udah mau selesai kok. Maksudnya dibuka dulu biar pada join yang training kita. Ada lagi Mas Rafli? Mungkin yang ingin disampaikan lagi kalau briefing? Ya, Pak, kita pakai untuk pekerjaan PM sendiri kita pakai tenaga, Pak. Konvensional yang Pak. Kita Suaranya kurang jelas, Mas suaranya Raffi, kurang mohon maaf. Halo, Rafli, suaranya kurang jelas. Apa sudah jelas, Mbak? Oke, sudah jelas sekarang. Boleh Mas minta tolong, mohon maaf ya, bisa diulang lagi untuk briefingnya yang disampaikan apalagi Mas tadi selain dari APD dan tools-nya ya? Suaranya belum keluar, Raf. Pencet itu, Raf. Halo, gimana Pak? Iya, monggo. Dimulai untuk briefing safety awal seperti apa biasanya? Siap. Untuk kelengkapan APD sendiri kita ada sepatu safety sudah lengkap, kita ada 2 pasang. Terus kita ada body harness, rompi, helm. Untuk kelengkapan tool sendiri kita ada tang potong, tang biasa, terus kita ada test pen juga. Test pen kita ada 2. Ada cutter, ada peralatan FO, Mbak. Ada splicer, ada isolasi hitam. Untuk tangga sendiri kita ada 2, Mbak. Oke, itu untuk teleskopik yang lipat ya dan yang diturunkan. Ada lagi Mas Rafli mungkin dari penyampaian lagi yang lain? Sudah, Mbak, itu aja. Jadi kita Sudah pakai ya. tangga 2 karena memang kondisional di lapangan, Mbak. Kadang ada perangkat-perangkat kita yang di tiang TN, jadi kita perlu tangga lipat yang ini, Mbak. Jadi kan lipat ini kan 8 meter bisa sampai ke atas. Kalau untuk tangga yang biasa ini mungkin kurang cukup, Mbak. Jadi kita tetap bawa 2. Oke, sama ya tadi ya Mas ya untuk tim internal ini dari PM yang di OSP, LT, FDT, FAT gitu ya Mas ya. Betul, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rafli tadi untuk penjelasannya. Terima kasih tim internal. Saya izin untuk review ya kalau untuk briefing dari yang tadi sudah disampaikan dari Mas Adit dan Mas Rafli. Nah, ini untuk progres PM OSP, di mana mungkin rekan-rekan ini lebih kepada preventif untuk ke perangkat-perangkat ya dari LT kita, FDT, FAT atau ke usernya. Nah, ini rekan-rekan mohon mungkin walaupun memang
selama PM ini belum tentu ya nanti apakah ada yang perlu dieksekusi atau nanti kita hanya pengecekan aja untuk PM-nya. Tapi rekan-rekan tetap semua APD ini kami mohon tetap semuanya dibawa, dilengkapi gitu. Jangan sampai tertinggal karena untuk rekan-rekan melakukan pekerjaan PM. Lalu tadi infonya juga kan sudah masuk musim penghujan. Nah, rekan-rekan kalau misalkan nanti sekiranya ada progres-progres yang memang FDT atau FAT kita ada di tiang-tiang besi PLN, mohon itu selalu minta tolong dilakukan pengecekan tetap ya dengan alat tes pen. Tiangnya, kabel-kabel di sekitar perangkat kita atau kabel-kabel yang ada di lampu jalanan ya, PJU itu mohon dicek untuk memastikan apakah ada atau tidaknya atau amankah semuanya karena memang untuk potensi dari hujan karena terkena mungkin dari tiang ataupun kabel-kabel. Nah, ini kita tidak bisa langsung memastikan apakah mereka semua ini aman atau tidak. Nah, untuk rekan yang PM juga mohon minta tolong jika nanti PM-nya itu memang ada di mungkin dari kondisi kabel, kondisi tiang ya yang ada di sekitaran area semak belukar atau mungkin dari nanti kondisi-kondisi perangkat kita yang bersinggungan dengan adanya tumbuhan-tumbuhan yang merambat dan lain sebagainya, nah itu mohon bisa diperhatikan seperti itu. Karena walaupun kita hanya menganggap hanya tumbuhan, tapi itu bisa memicu ya untuk terjadinya gesekan-gesekan di kabel dan terjadinya adanya nanti percikan api ataupun ledakan. Karena sudah ada beberapa kejadian juga ya kemarin kalau misalkan kita sama-sama melihat dari berita ataupun kasus-kasus yang sudah ada itu karena dari cuaca terik ataupun dari hujan ya, lalu ada tumbuhan di sekitar tiang listrik. Nah, ini bisa memacu untuk terjadinya ledakan. Seperti itu. Jadi rekan-rekan mohon tetap waspada, tetap dilihat potensi bahayanya apa, jangan langsung mengerjakan progres ketika nanti PM terus oh ternyata ini ada kabel putus atau ada yang perlu di eh, maintenance gitu ya, terus langsung melakukan pekerjaan tanpa melihat area lingkungan sekitarnya nanti seperti apa. Nah, mohon nanti rekan-rekan bisa peka ya, dilihat dulu, harus peka sekecil apapun nanti yang dilihat dari bahayanya, mohon itu bisa dilakukan antisipasi terlebih dahulu. Seperti itu. Tadi untuk briefingnya tadi Mas Adit sudah bagus ya Mas ya, tadi sudah dijelaskan semuanya. Mungkin nanti kalau dari Mas Rafli bisa ditambahkan lagi ya Mas Rafli ya, terkait dari potensi-potensi bahaya yang ada, resikonya apa, dan bagaimana Mas Rafli nanti melakukan pencegahannya agar bahaya itu bisa dapat kita antisipasi atau kita kendalikan. Seperti itu. Nanti bisa Mas Rafli sama Mas Adit saling berkoordinasi dari Mas Gozali gitu ya terkait apapun yang ditemukan di lapangan agar selalu termonitoring juga dari Mas Gozali dan rekan-rekan melakukan progres tidak hanya mungkin dari sepengalaman aja mungkin karena rekan-rekan sudah sangat berpengalaman sudah sangat handal tapi nanti malah mengabaikan dari sisi keselamatannya. Seperti itu. Mungkin itu aja Mas Rafli ya dan Mas Adit tadi dari tim internal untuk PM. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Ya, dari terima Mas kasih Mbak. ya, dari Mas Anhal mungkin ada yang ditambahkan lagi, Mas? Oke, Mbak Nisha, terima kasih atas mengingatkan kembali kepada teman-teman di lapangan. Jadi ya memang sama Mbak, kami sendiri di sini yang seperti tadi sudah disampaikan oleh beberapa PSC dari Mitra, memang saya mengingatkan kepada leadernya bahwa sebagai leader tidak hanya memberikan pekerjaan, juga terus melakukan yang namanya monitor dan juga bawel terkait reminder lebih mengutamakan keselamatan kerja daripada bekerja. Karena memang di
lapangan apa yang memang terjadi disampaikan, dan juga terus dari sisi leader, yaitu dari sisi PTL maupun dari sisi leader HAR, juga terus mengingatkan agar saat terjadinya mulai hujan berhenti, dan setelah memang hujan berhenti, sebelum bekerja melakukan apa lagi, itu rutin kita lakukan dengan tulisan tidak hanya ke satu mitra tertentu, juga ke semua mitra yang rutin dilakukan oleh teman-teman leader. Dan itu juga saya monitor. Jadi kondisinya meskipun bisa dibilang yang hujan hanya Jember, tetap yang Probolinggo juga kita ingatkan, karena setiap mitra mungkin tadi yang seperti Mbak Anissa sudah sampaikan, sudah banyak yang merasa pengalaman akhirnya mengabaikan yang namanya keselamatan kerja, atau memang tidak nyaman dengan yang namanya bekerja menggunakan APD yang lengkap. Maka tetap terus kita ingatkan, harapannya ya semuanya bekerja memang untuk membawa hasil yang baik, pulang ke rumah dengan sehat dan selamat. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Nisa atas kesempatan kepada kami yang untuk melakukan briefing safety online pagi ini. Dan insya Allah meskipun yang dilakukan dari pusat dengan periode tertentu, kami juga secara rutin tiap hari, karena memang pekerjaan kami untuk di IKR ini adalah tiap hari. Dan harapannya memang jangan sampai karena kesalahan dari satu personal berimpact kepada semuanya, Mbak. Itu yang selalu saya sampaikan kepada leader maupun juga ke tim langsung di WAG, Mbak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anhal ya tadi untuk insight-insight-nya Mas, atas tambahannya terkait briefing dan arahan ya untuk rekan-rekan. Tadi untuk summary-nya rekan-rekan bisa ditambahkan lagi untuk briefingnya. Mungkin nanti Mas Anhal sudah pernah kami kirimkan untuk e-book belum ya Mas? Dan video safety briefing ya Mas? Sudah Oh, juga sudah kita ya. share, kok. Oh Jadi ya. memang kita sudah share, termasuk juga yang kalau di WAG K3 itu kan sering kita setiap pagi membuatkan kembali. Tujuannya memang ya mudah-mudahan dari sekian banyaknya yang kita berikan dan kuat dari pusat, banyak yang memang menjadi perhatian dari tim mitra di lapangan, baik yang memang ke WAG bos-bosnya maupun ke WAG yang langsung ke tim lapangannya, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dari situ mungkin nanti rekan-rekan bisa kembali ya dilihat lagi, dibaca-baca atau videonya ditonton kembali untuk bagaimana briefing yang seharusnya rekan-rekan lakukan, terutama untuk kepada tim-tim IKR ya, untuk aktivasi IKR karena hanya berdua. Ini mohon tetap tapi briefingnya dilakukan secara maksimal gitu. Jangan sampai karena hanya berdua terus nanti nggak ada briefing jadi langsung kerja aja. Tetapi namanya briefing ini menjadi tahapan awalan rekan-rekan untuk memulai progres. Dan tadi kurang lebihnya untuk tambahan semoga bisa diambil intisarinya, bisa diambil poin-poinnya dan bisa dilengkapi untuk selanjutnya. Mungkin itu Mas Anhal, terima kasih banyak Mas Anhal sudah menghubungkan dengan tim-tim KP Jember. Mas Gozali, Mas Galuh, makasih ya Mas ya sudah dibantu juga untuk kita melakukan briefing kepada tim-tim lapangannya. Saya izin tutup Mas untuk agenda briefing pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan pekerjaan kita semuanya dilancarkan ya Mas untuk hari ini. Saya izin tutup, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Anhal. Terima kasih Mbak Anissa, Pak Anhal. Saya izin tutup Mas, terima kasih.